Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas. MPR jelas. Jika memang ada gerakan PKI, kita semua bersepakat, mari kita sama-sama untuk membubarkannya. Bahasa kasarnya itu mengganyangnya. Memang ada seorang anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, itu dia menulis buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Hukum baru bisa untuk dijalankan jika dia membuat satu gerakan yang nyata-nyata gerakan tersebut akan menghancurkan sebuah stabilitas negara atau mengindikasikan ingin mengkodeta sistem yang berlaku di Indonesia ini, baru hukum itu bisa dilakukan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Hikmah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita pada hari ini dengan saya Busyairi Ali di acara Renungan Hikmah. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan aktivitas keseharian Anda selalu diiringi dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ikhwah rahmakumullah, di Indonesia pernah tumbuh dan berkembang sebuah partai yang berhaluan komunis, yaitu Partai Komunis Indonesia. Bahkan Partai Komunis Indonesia ini pernah menjadi 3 besar dalam pemilu 1955. Akan tetapi Partai Komunis Indonesia bisa ditumpas sampai ke akar-akarnya pada tahun 1965. Kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI dinyatakan secara undang-undang dasar sebagai partai terlarang yang dicantumkan dalam TAP MPR tahun 66. Yang menjadi satu permasalahan, lebih dari beberapa pekan ini, hampir 1 bulan ini, banyak sekali yang berteriak-teriak akan kebangkitan Partai Komunis Indonesia ini. Bahkan seiring dengan teriakan-teriakan kebangkitan PKI ini, kemudian teriakan-teriakan itu diiringi dengan pemakzulan presiden. Masyaallah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memungkiri bahwa tokoh-tokoh PKI yang telah lalu itu dia memiliki keturunan. Bahkan sampai keturunannya pun diuber-uber di masa Orde Baru, di mana keturunan PKI itu tidak bisa untuk menjadi pegawai negeri. Secara sosial mereka sudah didindingi, diisolir. Dan apakah betul PKI ini bangkit kembali dan menjadi sebuah sistem gerakan? Menurut saya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada konten-konten yang telah lalu, untuk menjadikan sebuah ideologi atau sistem dalam tatanan bernegara itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Adapun sebuah keniscayaan bahwa tokoh-tokoh PKI pada masa lalu itu memiliki keturunan. Namun, kita tidak bisa mengeneralisasi semua keturunan PKI masa lalu itu
dia juga membuat gerakan untuk merubah sistem atau ideologi bangsa kita yang sudah memiliki sebuah kesepakatan bangsa ini didasari berfalsafah dan memiliki ideologi asas dari bernegara itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat hal yang demikian ini, saya teringat dengan sebuah peristiwa besar, yaitu Khawarij. Seorang tokoh Khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Mulzam, ketika Rasulullah SAW mengatakan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, nanti sepeninggalku engkau akan dibunuh oleh lelaki itu." Yang dimaksud adalah Abdurrahman ibnu Mulzam. Di mana Abdurrahman ibnu Mulzam ini rajin beribadah, hafal Al-Quran. Bahkan dia pernah menjadi pengikut Imam Ali, pembantu Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi itu, rupanya apa yang dikatakan oleh Nabi itu terdengar oleh Abdurrahman ibnu Mulzam. Kemudian Abdurrahman ibnu Mulzam ketika berjalan bersama Imam Ali, dia berkata, "Wahai Imam, apakah betul apa yang disabdakan oleh Nabi itu, apa yang dikatakan oleh Nabi itu, bahwa yang membunuhmu nanti adalah aku?" Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Begitulah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apabila begitu, wahai Imam, aku siap untuk dibunuh. Enyahkan saja aku. Bunuhlah aku, sehingga aku tidak melakukan sebuah perbuatan yang terkutuk itu." Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Tidak, wahai Ibnu Mulzam. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang belum terjadi? Bagaimana aku menjatuhkan hukuman kepadamu di mana saat ini engkau tidak berbuat salah, tidak melakukan apapun kepadaku?" Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Apa korelasinya dengan apa yang saya sampaikan tentang Khawarij tadi? Memang ada seorang anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, itu dia menulis buku "Aku Bangga Menjadi Anak PKI". Namun hukum baru bisa untuk dijalankan jika dia membuat satu gerakan yang nyata-nyata. Gerakan tersebut akan menghancurkan sebuah stabilitas negara atau mengindikasikan ingin mengkodeta sistem yang berlaku di Indonesia ini, baru hukum itu bisa dilakukan. Memang kita bersepakat bahwa Republik Indonesia sudah mentalak 3 komunis berkembang di Indonesia ini, sehingga dengan demikian maka saya melihat orang-orang yang berteriak-teriak ingin membubarkan gerakan-gerakan PKI yang katanya bangkit lagi. Ini saya menilainya hanya sebuah hantu yang diciptakan oleh sesosok orang atau sekelompok orang dalam rangka untuk menjatuhkan kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Jika memang ada gerakan PKI, kita semua bersepakat, mari kita sama-sama untuk membubarkannya. Bahasa kasarnya itu mengganyangnya. Tetapi kalau hanya sekedar berteriak-teriak, kalau hanya sekedar mempropagandakan bahwa PKI itu bangkit dengan mengibarkan bendera-bendera yang berbau agama, dengan melontarkan simbol-simbol yang berbau agama, dengan demo yang dibungkus dengan agama, maka di dalam Islam pun sebagai orang yang beriman, kita dilarang untuk berprasangka yang buruk terhadap sesuatu yang mungkin saja itu tidak benar. Kita harus mencari data yang valid, mengumpulkan data-data yang valid untuk menyatakan bahwa kebangkitan PKI itu memang benar, bukan hanya sekedar berteriak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minal dhanni inna ba'dal dhanni itsmun."
Wahai orang-orang yang beriman, hindari di antara kalian berprasangka buruk. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Akhirnya apa? Kita melihat dari beberapa pernyataan tokoh publik yang sangat kita kenal, kita sudah menyepakati bahwa komunis di Indonesia dilarang untuk hidup. Tetapi juga gerakan-gerakan yang selain komunis, yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, merubah haluan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu pun kita juga harus berteriak. Mereka adalah gerakan yang terlarang, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, yang berdasarkan persepsi mereka saja, mereka ingin mendirikan sebuah sistem khilafah di mana kepemimpinan tunggal di dunia ini satu. Itu pun kita juga harus jaga gerakan-gerakan mereka itu. Karena justru gerakan-gerakan mereka inilah yang masih hangat sekali di Indonesia. Yang mereka berusaha untuk memasuki organisasi-organisasi legal dalam rangka untuk mencari panggung politik, di mana mereka bersikeras, berjibago dalam rangka untuk menjalankan misi mereka, menegakkan khilafah menurut tafsir mereka sendiri. Padahal semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir ini di seluruh dunia Islam itu hanya mengganggu stabilitas negara. Artinya apa? Kita boleh takut terhadap kebangkitan komunis dan kebangkitan gerakan-gerakan yang ingin merongrong haluan negara Republik Indonesia ini yang berpasapahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi ingatlah bahwa Anda jangan terjebak dengan sebuah ketakutan, karena yang harus Anda takuti adalah ketakutan itu sendiri. PKI itu memang kita harus waspadai, tapi kita jangan membuat diri kita itu sebagai paranoid. Jangan membuat diri kita itu setiap gerakan yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka kita katakan PKI. Itulah yang menjadi error pemikiran kita. Pemikiran kita ini menjadi error. Setiap yang tidak sama dengan kita katakan PKI. Setiap yang tidak sama dengan kita katakan sesat. Setiap yang tidak sama dengan pemikiran kita katakan mereka itu bagian dari orang yang ingin menghancurkan ideologi bangsa. Sampai berjumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Mari kita bersama-sama melakukan, menganalisa segala sesuatu dengan akal sehat. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.